Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Dapur Umi Ing. Hari ini aku bakal bagi resep simple bagaimana cara membuat bubur sumsum. Untuk resep yang aku buat ini berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena aku menggunakan takaran sendok dan juga bahan-bahan yang sangat simple dan mudah didapat. Tanpa harus menggunakan bumbu pelengkap seperti daun pandan ataupun santan yang harus diparut. Gak perlu waktu yang lama, yuk kita masak sama-sama. Untuk bahan yang harus disiapkan, aku menggunakan tepung beras sebanyak 5 sendok makan, kurang lebih beratnya 50 gram. Selanjutnya, aku juga menggunakan gula merah, beratnya kurang lebih 170 gram, dan aku menggunakan santan instan 1 bungkus, kurang lebih 65 ml. Sebagai pengganti daun pandan, aku menggunakan vanili bubuk seperempat sendok teh. Fungsinya untuk menambahkan aroma bubur semakin wangi. Lalu aku juga menyiapkan garam kurang lebih setengah sendok teh. Dan gula pasir 2 sendok makan. Ini opsional ya bunda, kalau bunda tidak mau terlalu manis juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita juga menggunakan air mineral 350 ml. Siapkan wadah bersih, boleh mangkuk, boleh teflon. Aku kali ini menggunakan mangkuk aja ya bunda. Lalu kita masukkan tepung beras yang sudah kita siapkan ke dalam mangkuk. Masukkan seluruh tepung beras hingga tidak tersisa. Lalu tambahkan juga gula pasir yang sudah kita siapkan. Dan jangan lupa tambahkan garam dan vanili bubuk. Selanjutnya, kita akan mencampurkan santan instan ke dalam air. Kita buka bungkusnya, lalu kita masukkan ke dalam air mineral yang sudah kita siapkan. Lalu kita aduk rata hingga semua tercampur tanpa ada yang terpisah. Jika sudah, bisa kita aduk rata menggunakan spatula karet. Aduk memutar supaya tidak ada santan yang menggumpal. Pencampuran santan dan air terpisah ya bunda dengan bahan gula dan tepung supaya nanti saat diaduk tidak menggumpal. Selanjutnya, kita campurkan air dan santan yang sudah kita aduk ke dalam mangkuk yang berisi tepung beras, gula. Lalu kita aduk perlahan menggunakan spatula karet. Aduk dengan metode memutar supaya tepung tidak ada lagi yang bergerindil. Lakukan proses pengadukan hingga benar-benar halus dan tampilannya seperti ini. Siapkan teflon bersih, lalu ambil saringan, kita akan mulai menyaring bahan yang sudah kita buat. Ini bertujuan agar sisa bahan yang masih menggumpal itu tidak larut ke dalam teflon. Lalu naikkan teflon yang sudah berisi bahan yang kita tuang di atas api kecil. Kita aduk terus-menerus hingga benar-benar menggumpal. Selalu menggunakan api kecil agar tidak ada bagian yang gosong. Bunda di rumah bisa menggunakan spatula silikon seperti yang aku pakai ataupun spatula lainnya. Yang penting mudah untuk proses pengadukan. Selain cemilan bubur sumsum, aku juga punya resep simple lainnya seperti gado-gado bawang, pisang goreng crispy, dan juga martabak telur bihun. Bunda bisa lihat linknya di pojok kanan atas ya. Kalau tampilannya sudah mulai menggumpal, bisa kita aduk cepat supaya nanti hasil kekentalannya rata, tidak ada yang menggumpal lebih besar atau lebih kecil dan hasilnya lebih halus. Untuk memudahkan proses pengadukan, sebaiknya kita menggunakan metode memutar. Jika sudah mulai mengering, nanti hasilnya akan meletup-meletup seperti air yang mendidih. Ini menandakan sebentar lagi bubur akan matang.
Dan sebaiknya saat memasak bubur ini jangan sampai ditinggal karena sebentar saja bubur sudah matang dan mengental. Jika tampilannya sudah seperti ini, siap kita angkat. Selanjutnya kita akan membuat cairan gula merah. Siapkan teflon bersih, masukkan air 200 ml ke dalam teflon tersebut. Lalu tambahkan gula merah yang sudah kita siapkan. Tunggu hingga gula ini mencair. Tambahkan pula vanili bubuk 1/4 sendok teh. Biarkan gula mencair, panaskan dengan api besar. Jika sudah, bisa kita aduk perlahan untuk membantu proses pencairan gula. Lakukan pengadukan hingga gula benar-benar mencair dan tidak ada lagi sisa yang bergerindil. Jika saat diaduk tidak ada lagi bentuk gula yang kasar, bisa kita tambahkan 1 sendok makan tepung beras, lalu aduk cepat di dalam larutan gula di atas api kompor. Dan tak perlu menunggu waktu lama, terus kita aduk. Jika tampilan seperti ini dan sudah mengental, bisa kita angkat dan disaring. Alhamdulillah bubur sumsumnya sudah jadi ya. Ini bisa kita sajikan di mangkuk. Lalu saat sudah ditata, bisa kita siram dengan gula merah. Gula merahnya kental dan bubur sumsumnya sangat lembut. Dengan tekstur yang sangat lembut ini, sangat cocok dikonsumsi untuk anak-anak, apalagi mereka yang masih MPASI. Selain bahannya yang simpel dan mudah didapat, bubur ini juga sangat enak dan manis. Dan bubur sumsum ini sangat cocok dinikmati sebagai dessert ataupun main course pada saat sarapan. Pastinya Bunda di rumah udah gak sabar ya untuk merikuk menu ini karena sangat mudah sekali dibuat. Hanya butuh waktu kurang lebih 5 menit. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dapur Umi Ing agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.